terlebih dahulu mungkin. Kalau kita melihat Pak, Ramadan di Indonesia ini kan seringkali menjadi pendorong perekonomian kita. Sebenarnya seperti apa dan bagaimana kemudian ini momentum Ramadan ini bisa menjadi booster bagi ekonomi? Ya, baik. Memang secara historical, momen Ramadan dan Idul Fitri menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kita melihat adanya pergerakan dari dua sisi, sisi demand dan juga sisi supply. Selalu Ramadan itu akan mendorong kenaikan tingkat permintaan, terutama konsumsi bahan baku pangan untuk persiapan baik itu Ramadan maupun Idul Fitri. Sehingga kalau kita lihat indikator-indikatornya, contohnya indeks keyakinan konsumen, ini selalu meningkat setiap Ramadan. Meningkat ya? Iya, indikator lain adalah indeks penjualan retail. Ini juga meningkat ketika Ramadan di sisi permintaan. Di sisi supply-nya, di sisi produsennya pun juga demikian. Kita melihat ada pergerakan indikator manufaktur, indeks manufaktur yang juga meningkat dari 51,2 di bulan Februari menjadi 51,8 di bulan Maret 2023 ini. Artinya adalah sektor produsen ini juga bergerak untuk mengimbangi kenaikan permintaan di pada momen-momen Ramadan seperti ini. Sehingga kalau dilihat memang adanya pergerakan di dua sisi ini yang juga menggerakkan perekonomian Indonesia di masa-masa Ramadan maupun Idul Fitri. Oke, Pak Kalvi, banyak sekali yang meningkat pada saat momentum Lebaran. Tapi apakah ini kemudian ini bisa stabil, bisa berlanjut pada saat masa libur Idul Fitri nanti? Dan bagaimana sebenarnya proyeksi setelah Lebaran, kemudian juga setelah Ramadan setelah ini? Ya, kita melihat data bahwasannya setiap ada momen Ramadan, ini selalu menjadi booster bagi pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat di contohnya sebelum COVID ya, kita melihat masa normalnya tahun 2019, Ramadan itu berhasil meningkatkan 0,8 pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Nah, tahun ini 2023, ini momen Ramadan dan Idul Fitri terbagi menjadi dua kuartal. Ramadannya ada di kuartal pertama di bulan Maret, sementara Idul Fitri di bulan April. Sementara Idul Fitrinya sampai di bulan Mei dan juga sampai akhir Mei, momentumnya itu ya, sehingga kita lihat efeknya mungkin akan ada di kuartal pertama dan kuartal kedua tersebut. Proyeksi kami memang momen Ramadan dan Idul Fitri ini setidaknya bisa men-leverage atau menstimulus pertumbuhan ekonomi sekitar 0,8% dari PDB di kuartal kedua maupun kuartal pertama maupun kuartal kedua. Lagi ngapain sih? Oh, ini gue lagi nonton berita nih. Berita tentang apa? Nih, gue tuh lagi nonton berita kan tentang konsumsi rumah tangga yang meningkat setiap adanya hari-hari besar, kayak pas bulan Ramadan sama hari Lebaran. Kok bisa sih konsumsi rumah tangga itu meningkat setiap bulan Ramadan dan Lebaran? Karena nih, selama bulan Ramadan umat muslim berpuasa selama satu hari penuh kan. Nah, sehingga ada kecenderungan mengkonsumsi makanan dan minuman meningkat gitu. Oh, kayak beli takjil setiap sore ya? Nah iya. Berdasarkan laporan yang terdapat dalam berita, peningkatan pasokan seperti konsumsi rumah tangga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa konsumsi rumah tangga telah menjadi pilar utama ekonomi Indonesia yang memberikan kontribusi rata-rata lebih dari 55% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Terutama saat bulan Ramadan, banyak orang yang membeli takjil maupun yang berjualan takjil. Momen pada saat buka puasa merupakan momen yang sangat membantu dalam meningkatkan penjualan karena banyak orang membutuhkan takjil untuk berbuka puasa. Banyak orang lebih memilih untuk membeli takjil daripada membuatnya sendiri karena lebih cepat dan lebih praktis. Peningkatan transaksi pembelian takjil selama bulan Ramadan juga dapat membantu roda perekonomian masyarakat sekitar karena UMKM yang menjual takjil biasanya membeli bahan-bahan dari pedagang lokal. Nah, dengan demikian, arus perputaran uang di masyarakat akan meningkat karena uang yang dihasilkan oleh penjualan takjil akan mengalir ke tangan para pedagang lokal. Menurut sebuah studi yang pernah dilakukan oleh Nielsen Global Survey, permintaan terhadap barang konsumsi meningkat selama Lebaran, terutama oleh-oleh untuk mudik ke kampung halaman. Permintaan oleh-oleh selama arus balik Lebaran naik secara signifikan karena banyak orang yang ingin memberikan oleh-oleh kepada keluarga, teman, dan kerabat mereka sebagai tanda silaturahmi. Kebijakan
Kebijakan untuk menghapus pembatasan mobilitas saat Lebaran tahun ini telah memungkinkan orang untuk melakukan mudik, termasuk menggunakan transportasi umum seperti kereta. Meningkatnya permintaan tiket kereta selama periode mudik dapat membantu meningkatkan perputaran uang dalam sektor transportasi. Kenaikan permintaan tiket kereta selama periode perjalanan juga dapat membantu meningkatkan pendapatan dari penjualan tiket kereta api. Selain itu, kenaikan permintaan ini juga dapat mendorong perputaran uang di sekitar terkait, seperti hotel, restoran, dan pedagang kaki lima di sekitar stasiun kereta api. Namun, perlu diingat bahwa meningkatnya permintaan tiket kereta selama periode perjalanan juga dapat menyebabkan kenaikan harga tiket kereta. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan dan pengendalian dari pihak terkait agar tidak terjadi kenaikan harga tiket yang berlebihan dan merugikan konsumen. Setelah merayakan Lebaran, banyak perjalanan wisata yang dilakukan oleh pemudik di daerah sekitar. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah tersebut, terutama dalam hal perputaran uang dan pendapatan. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung, sektor pariwisata di daerah tersebut akan mengalami peningkatan aktivitas dan pendapatan. Banyaknya kunjungan wisatawan akan meningkatkan permintaan terhadap produk-produk dan jasa pariwisata di daerah tersebut, seperti penginapan, restoran, transportasi, dan atraksi wisata. Selain itu, kunjungan wisatawan juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal di daerah sekitar tempat wisata. Wisatawan biasanya membeli oleh-oleh atau souvenir sebagai kenang-kenangan dari tempat yang mereka kunjungi, yang tentunya akan memberikan peluang bagi para pengusaha lokal untuk meningkatkan penjualan mereka. Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri memberikan dampak ekonomi yang positif. di mana perputaran uang dan distribusi barang meningkat. Peningkatan ini membuat perekonomian Indonesia melonjak, di mana daya beli masyarakat naik di bulan Ramadan dan Lebaran. Dan juga dengan adanya budaya mudik yang memberikan dampak positif bagi kurataan ekonomi, di mana ada arus uang dari kota ke desa, sehingga mampu meningkatkan pendapatan warga di desa. Serta sektor pariwisata pun ramai oleh pengunjung setelah hari raya. Semua ini membuktikan betapa pentingnya memahami dan memanfaatkan momentum Ramadan dan Lebaran secara baik untuk meningkatkan semangat spiritual dan juga mendorong perekonomian yang lebih tinggi.